Baik, kita mulai saja ya kuliah pagi ini ya. Iya, Pak. Jadi minggu yang sebelumnya yang sudah presentasi Denny ya. Jadi sini belum presentasi tentang perencanaan produksinya. Tapi Pak Edi ingin tahu, ini sudah sampai apa ini? Oke, Denny dulu. Dan kamu sudah sampai apa produksi videomu? Dari perencanaan naskah yang sebelumnya sudah kamu presentasikan, gimana? Berikan progress reportnya. Oke, Denny, gimana? Sudah sampai apa? Halo? Denny? Kalau Singgih gimana, Nggih? Halo, Singgih? Ya, Singgih? Iya, Pak. Ya. Iya, masih seperti kemarin, Pak. Gimana? Ya, masih seperti kemarin. Kemarin kamu udah presentasi belum sih? Belum, Sudah, Pak. Sudah? Di sore ya? Sudah. Sore ya? Iya. Yang pagi, Pak. Sama 2 orang itu, Pak. Sama dia doang. Oh, sama dia doang? Oke. Iya. Oh. Jadi belum dimulai produksinya? Untuk Singgih belum dimulai produksi? Belum, Pak. Belum tahu. Belum. Oke. Denny, gimana Denny? Kalau Denny, sudah dimulai produksinya? Belum juga, Pak. Mau ganti konsep ceritanya. Mau ganti konsep? Iya. Ya, sudah disiapkan? Apa konsepnya? Sudah. Mau ya apa? Kayak video sinematik buat lokasi, enggak lokasi. Coffee shop itu, Pak. Oh, coffee shop. Mau menceritakan apa? Ya suasana lingkungannya situ, Pak. Promosi gitu, Pak. Oh, promosi. Promosi coffee shop. Jadi ya, tempatnya juga bagus, Pak. Oke. Sudah kontak pemiliknya atau bagaimana itu nanti? Atau kenal dengan pemiliknya? Sudah. Udah kenal, udah tahu. Oke. Ya. Tinggal izin aja. Oke. Jadi kalau sudah kenal, tentu akan lebih mudah dalam pengambilan gambar dan sebenarnya diharapkan juga memberikan dampak ya. Dampak itu artinya tugas-tugas kuliah itu tidak hanya menjadi konsumsi sendiri, tapi bisa dimanfaatkan orang lain atau memberikan dampak kepada penggunanya. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Di samping sebagai satu proses observasi dan studi terhadap materi yang diajarkan ataupun dipelajari. Ya. Jadi karya-karya studi itu sebenarnya diharapkan memberikan dampak kepada pengguna ataupun pada orang lain, ya, pihak-pihak terkait, gitu ya. Jadi tidak hanya dikonsumsi untuk kepentingan sendiri, tapi juga orang lain. Baik, tadi menyapa dulu Aldian. Aldian, gimana Aldian? Kalau punya kamu bagaimana Aldian? Belum produksi, Pak. Nah, kemarin belum presentasi ya? Coba dipresentasikan. Sudah. Udah? Sudah ya, Pak. Di sore apa di pagi, Pak Padi? Di pagi. Pagi? Kok Pak Adi Ya. lihat videonya kok kayak nggak ada ya? Saya presentasi habis singgih itu, Pak, dulu, Pak. Habis singgih. Oh, habis singgih itu ya. Baik, gimana perkembangannya? Progresnya? Belum mulai sih, Pak. Baru naskahnya kemarin. Baru naskah kemarin? Iya. Oke, ya. Jadi coba semuanya dimulai ya. Jadi apa yang sudah kalian rencanakan itu
Coba mulai diproduksi ya. Jadi kalian sebenarnya telah memasuki tahap tahap perencanaan ya. Perencanaan. Jadi tahap persiapan di mana proses produksi kalian akan dibuat, dan di era teknologi digital ini akan memudahkan kalian untuk membuat produksi dengan teknologi digital ya. Kalau zaman dulu masih analog, di samping juga spesifikasi peralatan ya, di mana kamera-kamera gadget kalian itu sudah bahkan ada yang handphonenya itu sudah HD ya. Kualitasnya sudah cukup tinggi dengan fitur-fitur yang sebenarnya cukup bagus untuk pengambilan gambar videonya. Juga dalam proses editingnya juga kalian sudah mulai mencoba-coba, dan software editing baik berbasis PC ataupun Android itu sudah bisa digunakan ya. Dalam skala-skala laboratorium sebenarnya sudah cukup untuk mengembangkan ide-ide kreatif kalian ya. Hanya permasalahannya sekarang perencanaan produksi itu harus disusun dengan baik ya. Artinya dari mulai naskah ya, naskah sudah kalian bikin, kemudian kalian juga telah menentukan apakah ide-ide yang menjadi konsep dasar dari produksi kalian. Jadi ide atau konsep ini adalah bentuknya adalah sebenarnya konsep yang bersifat pemikiran ya. Tapi pemikiran itu akan divisualisasikan dalam karya video kalian. Maka akan terlihat di sana ide-ide atau gagasan-gagasan kreatif itu apakah bisa mewujudkan satu karya visual yang bagus, itu tergantung dari ide-idenya juga ya. Jadi walaupun ide itu bersifat konseptual atau pemikiran, tapi pemikiran itu akan mendasari visualnya. Dan produksi kalian itu dituntun oleh konsepsi yang kalian pikirkan, yang sudah kalian rencanakan. Nah, nanti kalian bikin satu cara-cara ataupun metode-metode ya, untuk perwujudan ide kalian. Dan itu sebenarnya sudah tertulis juga di dalam naskah ya. Jadi naskah perencanaan produksi kemarin ya. Baik dalam storyboard, sinopsis ya, atau storyline-nya atau sinopsisnya, kalian sudah punya pemikiran-pemikiran, hanya tinggal direalisasikan ya. Nah, oke. Coba sedikit direview itu. Saya mulai dulu dari Aldian. Aldian, coba berikan satu mungkin perkembangan ide ceritakan secara sekilas tentang ide dasar dari produksi videomu itu. Coba. Silakan Aldian. Kalau saya perkembangannya sih cuma nambah-nambah di teknik pengambilan gambar aja sih Pak. Jadi yang sebelumnya kalau satu skin itu saya cuma pakai pengambilan gambarnya. Sebelumnya cuma pakai close up, saya tambahin ada medium close up sama close up gitu Pak. Oh iya. Ya, jadi variasi teknik pengambilan gambar itu akan membuat video itu menjadi lebih bagus ya. Bahkan ada efek-efek dramatisasi ya. Jadi artinya apa yang diperlihatkan di dalam gambar video itu tidak seperti mata kita memandang saja. Ya. Jadi kalau seperti mata memandang kan bosen ya, biasa.
namanya juga seperti apa yang terlihat di mata ya, itu kan sudah biasa. Maka dengan teknik-teknik pengambilan gambar yang tidak biasa, maksudnya tidak biasa itu kan kalau kita eye level, jadi kamera itu seolah-olah setara dengan mata kita. Padahal bisa jadi kita menggunakan teknik low level, di mana ya kita akan seolah-olah memandang dari bawah, kan tidak mungkin kita itu memandang sesuatu itu terus-menerus ataupun hanya dari bawah. Tapi tentu dengan variasi penggambaran ini kita akan memberikan pengalaman view ya, pengalaman pemandangan ya. Pemandangan dari apa yang ditampilkan di gambar itu tidak seperti mata kita biasanya melihat gitu ya. Walaupun objeknya sama, objeknya adalah biasa, tapi ketika teknik pengambilan gambarnya tidak biasa, maka tadi baik dikatakan ada dramatisasi. Maka perlu di dalam perencanaan videomu kamu memiliki gambaran teknik-teknik yang digunakan yang bervariasi tadi. Jadi sehingga ada perspektif lain, tidak hanya perspektif mata memandang kita biasa. Ya, gitu. Tapi dari sisi konsep ada perkembangan. Kamu sebenarnya dari sisi mana? Gimana, Pak? Dari sisi konsep bagaimana? Kalau dari sisi konsep ya masih sama kayak kemarin, Pak. Ya coba gambaran umumnya gimana? Biar kita review lagi. Ceritanya gitu, Pak. Ya. Ceritanya itu kan Poinnya. ada Poinnya apa? ceritanya tentang kegiatan sehari-hari seseorang, Pak. Kegiatan di pagi hari gitu sih, Pak. Oh ya, kegiatan di pagi hari. Baiknya kalau kegiatan di pagi, ya makanya tadi kegiatan sehari-hari itu kan sudah biasa, tapi menjadi luar biasa atau menjadi tidak biasa kalau kita pandai menceritakannya dari sudut pandang yang tidak biasa. Gitu ya. Gitu. Ya, dulu Pak Edi ingat memberikan satu arahan-arahan tentang kegiatan aktivitas. Gitu ya. Oke. Mario, halo Mario. Ya, Pak. Ya. Kamu belum presentasi ya? Belum, Pak. Belum. Sudah siap? Siap, Pak. Hah? Siap. Ya, silahkan. Saya dipelajari kawan-kawan. Nanti biar kawan-kawan juga memberikan masukan. Nanti Pak Edi kasih giliran teman-teman memberikan saran, kritik, dan lain sebagainya. Kalau sementara kemarin-kemarin Pak Edi, sekarang coba yang lain memberikan ide-ide pemikiran untuk menambah masukan kepada Mario nanti dalam proses studi. Silakan Mario. Iya, Pak. Nggak bisa ini, Pak. Share screen-nya, Pak. Baik. Pak Edi lupa terus kalau sekarang Zoom tidak otomatis ini. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semuanya. Di sini saya mau presentasikan bagaimana produksi video yang akan saya buat. Untuk sinopsisnya itu tentang apa yang dicari. Jadi ini menjurus pada ini, Pak. Seorang yang mau mencari buku. Jadi seorang pelajar muda yang sedang mencari sebuah buku karya ilmiah. Yang ingin dia pelajari yaitu tentang teknik pengambilan gambar bukunya. Nah, dalam buku tersebut ada cara-cara pengambilan gambar dalam pembuatan video. Setelah mendapatkan buku yang ia cari, nah dia membaca panduan serta merasa cukup senang karena apa yang ia cari dapat mendapatkan wawasan bagi dirinya. Nah, baik dari materi maupun praktek gambar yang tertera dalam buku ilmiah tersebut. Setelah merasa puas, dia pun mengembalikan buku tersebut ke tempat semula dan akhirnya pergi untuk melakukan praktek pengambilan gambar yang ia dapat dari buku tersebut.
Untuk storyline-nya ini, untuk adegan pertama, itu pemuda tersebut berjalan ke suatu ruangan yang menunjukkan sebuah rak buku, dan pria tersebut mencari sebuah buku yang berjudul Teknik Pengambilan Gambar. Nah, setelah sekian lama yang mencari, dia pun merasa senang karena apa yang dia cari olehnya terdapat di tempat tersebut. Nah, untuk adegan kedua, ia membaca buku tersebut di ruang tamu, jadi ini adegan kedua ini pindah lokasi, Pak. Nah, mempelajari isi panduannya dari dalam buku tersebut. Setelah puas dan merasa senang, ia pun menutup buku tersebut dan menaruh kembali ke tempat rak bukunya. Nah, untuk adegan ketiga ini saya kasih ini sedikit sih. Jadi dia tuh pergi keluar ruangan buat mencoba teknik-teknik yang ia ambil. Jadi kayak gitu doang, Pak. Nah, untuk pengambilan gambarnya, saya makanya extreme long shoot, yaitu pengambilan gambar yang digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian secara utuh. Jadi pandangannya itu luas. Jadi objeknya itu kelihatan semua, Pak, terlihat jelas. Tapi ekspresi dari objeknya itu tidak terlihat jelas di shoot ini. Nah, untuk long shoot, pengambilan gambar dari jarak jauh, fungsinya untuk memperlihatkan subjek dengan latar belakangnya. Nah, untuk medium long shoot, pengambilan gambar subjek secara penuh dari kepala hingga kaki, dan bisa juga disebut full shoot. Teknik ini bertujuan untuk memperlihatkan subjek dan menunjukkan apa yang sedang dilakukannya. Nah, kini shoot, pengambilan gambar yang menampilkan bagian kepala hingga lutut. Karena itu, ini dinamakan kini shoot. Nah, kalau medium shoot, pengambilan gambar yang ditampilkan bagian pinggang hingga ujung kepala. Shoot ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan subjek secara jelas. Biasanya digunakan sebagai wawancara. Nah, medium close up, pengambilan gambar yang menampilkan bagian dada hingga ujung kepala. Pada subjek ini, subjek lebih terlihat emosi di wajahnya. Close up, pengambilan gambar yang menonjolkan bagian bahu hingga ujung kepala. Shot ini lebih menekankan pada ekspresi subjek. Nah, big close up, pengambilan pada daerah kepala biasanya antara atas bahu hingga atas kepala. Extreme close up, pengambilan gambar sangat dekat yang menampilkan detail subjek. Biasanya juga detail tubuh seperti mata dan mulut. Udah, Pak. Cuma itu aja sih, Pak. Suaranya masih mute, Pak. Baik ya. Jadi tadi apa namanya teknik-teknik pengambilan gambar tadi itu dijabarkan dalam storyline. Artinya dalam setiap adegan. Ya, jadi adegan dalam storyline itu kan kamu alur ceritanya digambarkan dalam adegan-adegan. Nah, setiap adegan itu tentu ada teknik pengambilan gambar yang dipilih. Misalnya waktu membaca buku. Barangkali waktu membaca buku, gabungan antara medium close up dengan close up misalnya. Nah, bagaimana cara teknik itu untuk menggambarkan itu? Sehingga tergambarkan di situ bahwa pada saat scene tersebut menggunakan teknik yang kamu pilih. Itu tadinya. Seperti Aldian tadi kan dia ternyata setelah dipikirkan memberikan gambaran dengan beragam teknik. Ya, tidak hanya satu teknik, tapi beragam teknik sehingga tercipta suatu scene yang bisa memberikan kesan atau pemandangan yang berbeda dari biasa tadi ya. Itu Mario. Coba tentang ide cerita ini, ide ceritanya. Ya, sebelum Pak Edi lanjutkan, silahkan dikomentari, mungkin dikasihkan masukan. Ya, sekarang coba kasih masukan ini, Den.
Coba kasihkan masukan sama Mario. Kira-kira kalau dalam pandangan kamu, idenya Mario bagaimana dan berikan saran. Silakan, Den. Halo? Berarti idenya nyari buku sama Baca buku. baca buku sama Ya nyari buku, baca buku sama praktekan gitu. mempraktekkan buku. Ya. Terus endingnya Endingnya itu ya itu mempraktekkan hasil apa yang dia cari itu. Jadi kan di buku itu kan ada teknik-teknik. Nah, habis itu dia praktekin gitu. berarti mempraktekkan apa yang ada di buku. Iya, begitu. Ya mungkin kalau kan soalnya buku itu kan kecil-kecil, jadi harus apa? Mungkin dikasih lebih detail lagi. Ya waktu dia baca apa? Baca buku. Ya waktu dia baca buku kan orang kan pasti nggak kelihatan soal bukunya apa yang dibaca kan, jadi itu mau pakai buku asli. Kalau misalnya ada sih ya pakai, kalau enggak ya di ini aja. Diedit, Iya, di tracking, ya di gitulah. masking. Ya gitulah. Oke, jadi saran konkretnya apa, Den? Ya pengambilan gambarnya sih, Pak. Mana pengambilan gambarnya? Ya ini kan soalnya nggak ada yang close up apa ekstrim close up, jadi ekstrim close up mungkin ke bukunya atau ke apa yang dia baca itu. Cuma ada close up ya. Kalau buat extreme close up sih itu diusahain pas dia jalan untuk kerak bukunya, jadi kan dari jauh itu kan kelihatan juga kan. Kalau kerak bukunya kan ya macam-macam. Kalau ekstrim apa? Kalau close up banget kan itu kan dikasih di depan ya, itu perpustakaan atau apa sih? Tadinya mau di perpustakaan, cuman Oh, masih belum tahu di daerah sini perpustakaannya di mana kan. Masih perpustakaan belum daerah. tahu. Iya, Di masih belum Salatiga. nyari nanti. Salatiga ada perpustakaan daerah. Keteramaian Oh iya. itu ya, Den? Di apa? Kartini itu Tugu Jam itu. di dekat apa? Indomaret Kartini Oh. Ya. itu ada. Ya, jadi Mario itu penggambarannya linear, artinya urut gitu. Dia baca buku, setelah baca buku seolah-olah dia paham baru mempraktekkan gitu. Iya, Pak. Oh, Mengurut gitu. urut gitu ya. Kalau Iya. itu kan nanti jadi biasa. Supaya dia punya ide barangkali bisa memasukkan ini. Jadi artinya tidak linear. Ya. Waktu dia baca buku menemukan misalnya teknik close up gitu, lalu seolah-olah di dalam buku itu muncul video dan si pembaca buku ini terbawa dalam suasana pengambilan teknik yang dipelajari. Nah, jadi dia lari pada dunia yang lain, bukan di perpustakaan. Walaupun dia bacanya di perpustakaan, ketika membaca buku seolah-olah terbayang kejadian realnya. Lalu video kan mampu menggambarkan keadaan itu. Kalau cerita kan ketika seolah-olah dia terbawa pada bacaannya itu dan langsung mempraktekkan gitu ya. Sehingga endingnya itu dia membaca buku seolah-olah sudah tahu apa yang akan dilakukan. Nah, itu tidak linear, artinya kan ini ada runtutan cerita,
Tapi di sini nanti tengah-tengahnya ini akan terbawa pada cerita adegan yang lain. Gitu. Tidak. Kalau setelah hanya kalau orang menggambarkan baca buku habis itu dia praktek. Itu kan ya seperti itu linear. Coba kalau dibikin tidak linear gimana? Tidak urut, runtut gitu tapi meloncat-loncat ada tersambung pada adegan-adegan yang tidak urut tadi. Berarti nanti itu pakai objeknya lain lagi ya, Pak ya? Kalau misalnya Objeknya kan maksudnya siapa? ya mungkin saya, mungkin nanti temen atau siapa gitu. Ya pembacanya ya tidak masalah, tidak harus tidak lain kan ini kan seolah-olah menggambarkan dia terseret pada satu keadaan adegan yang lain di luar. Iya, berarti itu objeknya ganti lagi dong, Pak. Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Oh. Misalnya pembacanya tadi ya, pembacanya misalnya kamu membaca buku. Lalu di dalam buku itu seolah-olah kejadian itu nyata dan kamu seolah-olah terseret pada kejadian nyata itu, kamu berada di dunia yang lain waktu kamu memproduksi video, teknik yang kamu pelajari itu. Kalau linear kan tekniknya tadi dibikin di belakang. Enggak, ini pada waktu misalnya membaca teknik itu, nah, kamu seolah-olah terbawa pada adegan yang lain. Gitu. Jadi tidak harus orang lain, tapi pembacanya itu seolah-olah dia terbawa. Gitu. Paham maksud tadi? Ya paham, Pak, saya paham. Ya, jadi tidak harus orang lain, bisa saja pembacanya. Jadi, hanya saja tadi cara penggambarannya tidak linear. Barangkali seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah video maunya ini video tutorial gitu nantinya. Tujuan daripada video ini. Enggak juga sih, Pak, bukan termasuk tutorial juga sih, Pak. Enggak juga tutorial. Nah, terus ini tuh kayak pengenalan teknik gambarnya aja sih, Pak. Lah ya, maksudnya kamu akan memberikan informasi tentang pengenalan teknik itu, ya kan? Iya. Ya semacam tutorial gitu kan. Teknik ini teknik ini, Ya. ini teknik itu. Cuman nah, coba berikan penggambaran yang tidak biasa, tidak linear tadinya. Jadi tidak seperti cara tutorial. Ya. Jadi caranya tidak sebagaimana tutorial biasa. Walaupun kamu sebenarnya tutorial itu kan ingin mengajarkan tentang teknik-teknik pengambilan gambar gitu kan. Tapi caramu adalah dengan ada seseorang yang sedang membaca buku, lalu kemudian buku tersebut mengajarkan tentang teknik-teknik dan dia mempraktekannya. Lah, caranya menceritakan kan kalau semula kamu linear tadi dong. Mau coba buku, paham, terus pakai gawe. Ini kan linear, artinya nah ini bagaimana terkait misalnya. Buka halaman pertama tentang extreme close up misalnya gitu. Nah, lalu tadi Pak dikatakan terseret pada adegan extreme close up. Balik lagi ke bukunya tadi. Seolah-olah kamu paham, ini sudah extreme close up. Lalu baca buku lagi, buka halaman lagi tentang Dolly. Dolly itu seperti ini. Terus kamu terbayang gambarannya, kamu mempraktekkan teknik Dolly tadi. Lalu beralih ke adegan praktek Dolly-nya tadi. Sehingga perulangan tadi itu memberikan satu gaya cerita yang tidak linear gitu. Paham maksud tadi? Paham, Pak. Ya. Jadi supaya tidak tadi Pak diberikan satu penggambaran yang tidak biasa. Ini contohnya tidak storyline-nya tidak linear tadi. Ya, alur ceritanya tidak linear. Baik, Risa, gimana Risa? Kamu gimana Risa? Halo Risa?
Aldian, itu Mario gimana? Kasih saran. Halo Aldian. Oh, iya Pak. Ya, ya diskusi tadi gimana? Kalau menurut kamu idenya? Ya kita Ya menurut saya sih bagus dari idenya Pak Ede itu sih Pak. Jadi untuk alurnya itu jadi nggak terlalu monoton lurus gitu Pak, tapi ada kayak gimana ya? Ya, jadinya kayak alur maju mundur gitu ya Pak ya. Ya, Jadinya kan lebih menarik gitu Pak. ya. Ada yang lain? Ide yang lain mungkin kamu berikan masukan? Kalau buat ide yang lain belum ada Pak. Halo Risa. Risa bagaimana nih Risa? Dia? Halo dia? Ya Pak, Ya, dia sudah sampai apa? punya saya Pak. Ya, Eh, saya udah buat videonya, tapi beda sama naskahnya Pak. Kalau di naskahnya kan ada ke supermarket gitu Pak, beli bahan saus gitu. Tapi ini nggak ada, soalnya bingung kayak nggak nyambung gitu sama apa judulnya. judulnya. Iya. Jadi langsung intinya tutorial masak gitu Pak. Oh, intinya tuh yang nggak apa-apa. Terserah kamu ya. Kalau ada modifikasi dari perkembangan ide itu, silakan Pak Edi. Pak Edi hanya menghantarkan bagaimana mahasiswa membuat satu perencanaan dan kemudian merealisasikan. Kalau ada pengembangan atau perubahan ya tentunya punya pertimbangan-pertimbangan. Jadi langsung bahan-bahannya saja sudah tersedia ya. Tidak perlu supermarket. Nah, Iya Pak. tapi sebenarnya bisa saja seperti Mario tadi ya. Seolah-olah ada dua gambar ya. Kamu berada di dapur, tapi ketika kamu mengambil barang itu ada di supermarket. Bisa enggak misalnya begitu ya. Jadi seolah-olah ada jendela yang menghubungkan antara dapurmu supermarket gitu ya. Kamu mengambil barang di supermarket misalnya tepung tapioka misalnya di Indomaret misalnya itu ada rak tepung tapioka, seolah-olah tanganmu itu dari dapur mengambil di raknya. itu juga tidak biasa, cuman teknik editingnya ini yang perlu yang sulit ya Pak. Ya nanti bisa terserah nanti ya. Oke, tapi sudah jadi? Sudah ya, kayak masih kurang gitu Pak. Masih perlu ditambah lagi. Ini saya suaranya tuh saya dubbing Pak, soalnya pas masak itu berisik. Jadi saya kasih lagu, musik, terus saya dubbing suara saya gitu. Ya, nggak masalah ya. Jadi bisa langsung, bisa dubbing ya. Iya. Baru dari cerita ya. Risa, halo Risa. Riz? Punya kamu bagaimana Risa? Yang ada perubahan Denny ya. Jadi nanti menjadi video promosi kafe ya. Iya. Ya. Jadi ini menjadi video promosi untuk sebuah kafe ya. Berarti kamu menggambarkan, akan menyampaikan tujuannya adalah sebenarnya ingin memperkenalkan kafe itu kepada audiens. Jadi sebuah pesan atau sebuah informasi atau sebuah cerita itu punya maksud, ya, punya tujuan. Ya. Tentu tujuan ini harus dirumuskan. Kayak Mario tadi kan tujuannya adalah untuk memperkenalkan teknik-teknik pengambilan gambar. Cuman gaya ceritanya tidak seperti biasa. Ya. Kalau dia kan tujuannya untuk mengajarkan teknik memasak suatu resep. Nah,
Kemudian Denny ingin menggambarkan tentang profil dari sebuah kafe, ya, dari mungkin fitur-fitur yang ditawarkan, produk-produk itu, suasananya, ya. Kemudian fasilitas-fasilitas tadi, ya, fasilitas ruangan dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga bisa saja testimoni, ya, testimoni seolah-olah pada pelanggan, ya, pelanggan yang sudah menjadi loyal itu, kenapa mereka loyal, itu kan bisa dieksplor. Jadi tidak hanya dari sudut pandangnya pemilik restoran, ya. Jadi tapi juga dari sudut pandang pelanggannya, ya. Sudut pandang pelanggannya bagaimana? Kenapa mereka senang di situ? Nah, itu kan testimoni, ya. Persaksian itu akan memperkuat pesan bahwa ternyata pesannya tidak hanya dari si pemilik kafe, tapi juga dari. Kemudian objek itu juga bisa bercerita. Tadi misalnya menunya apa sih? Menunya apa, Den? Kafenya itu. Menu utamanya apa? Den? Kopi-kopian ya. Kopi-kopian. Makanan ada. Makanan apa? Makanan nggak terlalu banyak sih, Pak. Jadi mereka mau fokus banyak ke kopinya. Kopi. Jadi kopi, ya. Jadi tonjolin kopinya, bukan makanannya. Ya. Jadi kopi ini kan, jadi produk itu bisa bercerita. Ya. Sebagaimana kalau kita lihat iklan misalnya Bimoli, minyak goreng, ya, minyak goreng. Gitu. Mereka akan menggambarkannya kalau minyak di produknya ya hanya minyak cairan gitu. Tapi bagaimana menceritakan cairan ini bisa menambah cita rasa, maka dimasukkanlah paha ayam. Akhirnya mereka kelezatan paha ayamnya yang digoreng pakai Bimoli tadi, pakai minyak goreng tadi terasa. Jadi kemudian mendidihnya minyak goreng tadi, ya, pada waktu proses pencelupan ini. Nah, ini gambarnya tadi sebenarnya bisa menceritakan tentang fitur produknya itu sendiri, tidak harus kita, ya, tapi proses tadi. Nah, kopi mungkin ya proses pembuatannya, ada mesin pembuat kopi, sehingga orang itu melihat penggambaran objeknya itu bisa memberikan pesan. Ya, gitu. Makanan juga demikian, orang melihat makanan, ya, tampilan makanan itu juga membuat impresi, membuat kesan. Makanan itu lezat atau tidak itu kan dalam plating, ya, plating. Jadi dan ketika dilihat, itu lezat dan lain sebagainya. Nah, itu demikian pula ruangan, sebuah ruangan. Jadi tidak hanya sekedar dokumentasi ruang ini ada, ruang ini ada, ruang ini enggak. Tapi bagaimana sudut-sudut pengambilan gambar yang bisa memberikan penggambaran ruang yang lebih berkesan. Ya. Jadi objek tadi akan menimbulkan tadi Pak dikatakan kesan yang mendalam bagi pemirsanya. Nah, itu tugas kamu untuk memperlihatkan semacam itu. Kalau cuma dokumenter biasa kan ya dia disorotkan kameranya memperlihatkan. Tapi dengan teknik